Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Kali ini catatan matematika akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama dengan cara langsung, yang kedua cara kuadrat, yang ketiga cara definisi mutlak. Apa yang saya sampaikan dapat kalian pelajari dan pahami dengan baik. Selamat mengikuti pembelajaran kali ini. Persamaan nilai mutlak. Cara mengerjakan persamaan nilai mutlak itu ada beberapa cara. Yang pertama, sebelum kita masuki cara mengerjakannya, kita mengingat dulu. Kalau saya punya mutlak 4, hasilnya adalah 4. Sedangkan kalau saya punya mutlak min 4, itu sama dengan juga 4, ya. Ingat, mutlak itu hasilnya selalu positif. Untuk nomor berikutnya, misal ada soal X mutlak X sama dengan 6. Maka jawabannya berapa? Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Seperti itu. Ini cara yang pertama ya. Ini adalah cara langsung. Kita beri keterangan cara langsung. Cara langsung. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara kuadrat, yaitu saya tulis cara kuadrat. Jadi, kita tinggal menguadratkan di kedua sisi sehingga diperoleh X mutlak X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kalau mutlak dikuadratkan, kita bisa rubah menjadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita tinggal pindah ruas 6-nya, sehingga X kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 0. Setelah ini, diperoleh ini, kita harus memfaktorkan. Ingat, kalian faktor dari X kuadrat min 6 kuadrat itu sama aja A kuadrat min B kuadrat. Itu faktornya sama dengan A plus B dikalikan A min B. Dengan kata lain, bentuk faktor dari X kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 0 itu sama aja ini A, ini B ya. Sehingga X ditambah 6 dikalikan X dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan min 6 atau X sama dengan positif 6. Cara yang selanjutnya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu namanya definisi, menggunakan definisi nilai mutlak. Kalau kita menggunakan definisi nilai mutlak, jadi persamaan dalam mutlak itu harus dibuat lebih dari sama dengan 0. Syaratnya X dibuat lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Seperti itu. Maka soal yang tadi mutlak X kuadrat mutlak X sama dengan 6 itu yang pertama kita buat X lebih dari sama dengan 0. Maka sama saja X sama dengan 6. Sekarang, apakah 6 memenuhi bahwa X lebih dari sama dengan 0? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Ini kan syaratnya X harus lebih dari sama dengan 0. Dan jawabannya ternyata 6. Maka 6 merupakan definisi atau dia memenuhi persamaan tersebut. Oke, untuk yang kedua,
Syarat yang kedua adalah X kurang dari 0. Maka X kurang dari 0 itu kan bilangan negatif, maka X ini kita kalikan negatif, sehingga min X sama dengan 6. Dengan kata lain, atau saya tulis sini, atau X sama dengan min 6. Sekarang, apakah X sama dengan 6 memenuhi syarat X kurang dari 0? Kita lihat, min 6 itu kan kurang dari 0, maka syarat yang ini juga memenuhi. Sekarang, kita perhatikan dari ketiga cara. Cara yang pertama, X-nya 6 atau X min 6. Cara yang kedua juga X min 6 atau X sama dengan 6. Yang ketiga, X sama dengan 6 atau X sama dengan min 6. Dari ketiga cara tersebut ternyata jawabannya sama, tetapi cara yang pertama, yaitu cara langsung, itu sangat jarang dilakukan karena dia hanya bisa digunakan untuk beberapa soal saja. Untuk contoh yang ketiga, ini ada X min 6 sama mutlak X min 6 sama dengan 9. Ini kita bisa menggunakan dengan cara langsung. Caranya, X min 6 sama dengan 9. X sama dengan 6-nya pindah ruas jadi 15. Atau, ingat, tadi kalau ada X sama dengan 6, itu kemungkinan X sama dengan atau X sama dengan min 6. Yang X satunya kita negatifkan, sehingga yang di sini juga sama. X min 6 itu sama dengan min 9. Sehingga X sama dengan 6-nya pindah ruas jadi min 3. Seperti itu. Jadi kalau cara langsung kita buat yang satu min, yang satu plus gitu ya. Nah, jadi cara langsungnya seperti itu. Kalau misal yang satu kita buat tetap positif, yang satu kita buat negatif. Nanti tinggal dipindah ruas jadi. Untuk cara yang kedua, yaitu cara kuadrat, sama X min 6 dikuadratkan sama dengan 9 kuadrat. 9-nya kita bisa pindah ruas jadi X min 6 dikuadratkan dikurangi 9 kuadrat sama dengan 0. Lihat, ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Jadi, selalu ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat tadi sama dengan A plus B dikalikan A min B. Jadi sama, ini X min 6 dikurangi 9 dikalikan X min 6 ditambah 9. Seperti ini. Sama dengan 0. Sama X sama dengan X min 15 dikalikan X plus 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 15 atau X sama dengan min 3. Paham ya? Sekarang selanjutnya cara definisi. Ingat, syaratnya adalah syarat yang harus ingat X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. X min 6. Jadi yang harus diingat itu yang di dalam mutlak itu yang kita operasikan. Yang pertama, X kurang dari 6 lebih dari sama dengan 0, sehingga X lebih dari sama dengan 6. Karena ini adalah positif, maka kita anggap yang di dalam mutlak itu juga positif, sehingga X min 6 sama dengan 9, maka X sama dengan 15. Seperti ini. Selanjutnya, apakah 15 lebih dari sama dengan 6? Maka jawabannya iya. Ketika sudah sampai X sama dengan, jangan lupa kalian cek syarat.
apakah X tersebut memenuhi atau tidak. Kalau di sini X lebih dari 6, karena 15 itu lebih dari 6, maka dia memenuhi. Selanjutnya, yang kedua ini X min 6 kurang dari 0. Jadi kita buat kurang dari 0. X kurang dari 6. Karena mutlak X min 6 kita anggap negatif, kurang dari 0 kita anggap negatif, maka kalikan nilai mutlak dengan negatif sehingga diperoleh min X plus 6 sama dengan 9. Min X sama dengan positif 3. Maka X sama dengan min 3. Apakah min 3 kurang dari 6? Jawabannya iya, dia memenuhi. Jadi, ketiga cara tersebut, yaitu cara langsung, ataupun cara kuadrat, dan cara definisi, diperoleh bahwa himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah min 3,15 seperti ini. Untuk soal yang selanjutnya adalah mutlak 2x plus 3 sama dengan X min 9. Perhatikan, perbedaan dengan contoh yang sebelumnya, kalau yang tadi sama dengan kemudian langsung angka, kalau ini kita tambahkan X ya. Jadi cara menggunakannya dia nggak bisa pakai cara langsung, kita harus menggunakan cara kuadrat. Cara kuadrat, ingat caranya adalah 2x plus 3 dikuadratkan sama dengan X min 9. Kemudian pindah ruas, 2x plus 3 dikurangi X min 9 kuadrat sama dengan 0. Ingat rumus AB, A min B, ini sama dengan A, dan ini sama dengan B. Sehingga diperoleh 2x plus 3 plus X min 9 dikalikan 2x plus 3 dikalikan min, sehingga min X plus 9 sama dengan 0. Ini saya buat langsung ya. Min X itu min, saya tulis di sini, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kalikan A min B. Nah, ini kan B nya kita kalikan negatif, jadi min X, min ketemu min, plus, jadi langsung ya, plus 9 sama dengan 0. Sehingga 2x tambah x, 3x, 3 ditambah min 9, jadi min 6, dikalikan 2x kalikan x, x, 3 ditambah 9 plus 12, sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 6, x sama dengan 2, atau x sama dengan min 12. Setelah kita peroleh x sama dengan 2 sama x sama dengan min 12, kita harus uji. Jadi ini diuji ke persamaan ini. Oke, sehingga x-nya kita rubah mutlak 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 2 dikurangi 9. 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7, mutlak 7 sama dengan min 7. Mutlak 7 hasilnya apa? 7. Sedangkan di sini adalah sama dengan min 7. Ini langsung otomatis tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Sekarang kita uji yang satunya. Tulis diuji 2 dikalikan min 12 ditambah 3
sama dengan min 12 dikurangi 9 sama 2 dikalikan min 12 20 min 24 min 24 ditambah 3 min 21 mutlak min 21 sama dengan min 12 dikurangi 9 min 21 mutlak dari 21 itu berapa? 21 sama dengan min 21 sehingga X sama dengan min 12 itu juga tidak memenuhi. Artinya apa? Persamaan mutlak 2X plus 3 sama dengan X min 9 itu adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Bedanya ini dengan contoh soal yang tadi adalah kalau misal sama dengan langsung angka itu tidak perlu diuji. Tapi kalau sama dengannya itu sama dengan X plus angka atau X min angka itu harus diuji seperti itu. Kita sekarang coba dengan cara definisi. Cara definisi saya tulis lagi, syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Oke. Tadi soalnya itu saya tulis ulang di sini mutlak 2X plus 3 sama dengan X min 9. Nah, yang pertama kita harus buat X lebih dari sama dengan 0, mutlaknya lebih dari sama dengan 0, sehingga 2X plus 3 itu harus lebih dari sama dengan 0, maka 2X lebih dari sama dengan min 3, X lebih dari sama dengan min 3 per 2, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita peroleh persamaan X lebih dari sama dengan min 3 per 2, kita kerjakan yang syarat mutlak tadi ya. Syarat mutlak kan ini positif, dia lebih dari sama dengan 0, maka yang di dalam mutlak itu juga positif. Sehingga di sini maka 2X plus 3 sama dengan X min 9. 2X dikurangi X sama dengan min 9 dikurangi 3. X sama dengan min 12. Sekarang lihat apakah min 12 itu lebih dari sama dengan min 3 per 2? Saya tulis di sini. Apakah min 12 itu lebih dari sama dengan min 3 per 2? Jawabannya tidak. Jadi tidak sesuai, maka tidak memenuhi. Saya tulis TM gitu ya. Selanjutnya, yang ini tadi kan lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita buat yang kurang dari 0. 2X plus 3 kurang dari 0. 2X kurang dari min 3, X kurang dari min 3 per 2. Sama. Kalau sudah, kan tadi kalau positif tetap. Kalau di sini tandanya kurang dari, maka yang ada dalam nilai mutlak kita kalikan dengan negatif, sehingga diperoleh min 2X min 3 sama dengan X min 9 min 2X min X sama dengan min 9 plus 3 min 3X sama dengan min 6, X sama dengan berapa? Positif 2. Sama seperti yang tadi, apakah 2 kurang dari min 3 per 2? Jawabannya tidak. Karena 2 itu lebih dari min 3 per 2, sehingga tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya sama, yaitu himpunan
kosong. Jika kanan, maka gini, jika D itu bedanya cara antara cara kuadrat dan definisi. Jika kanan ada X-nya ya, kalau kanan tidak punya X atau sama dengan langsung angka, itu tidak perlu diuji. Sedangkan kalau kanan ada X-nya, itu kalau cara kuadrat kalian harus menguji X tersebut. Kalian pakai cara definisi, kalian tinggal memasukkan atau mensubstitusikan cocok tidak nilai X-nya. Apabila cocok itu berarti memenuhi, kalau tidak cocok berarti tidak memenuhi.